Hai, gue Panji dan selamat datang di channel Movie Free. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Kali ini gue akan bahas alur film yang berjudul Blind, tayang pada tahun 2011 dengan skor rating 6,8 di IMDb. Film ini akan menceritakan kehidupan seorang wanita tunanetra yang harus menjadi saksi dalam sebuah kasus pembunuhan berantai. Genre film ini termasuk action thriller dengan tambahan sedikit drama. Dan gue jamin film ini bakalan bikin kalian tegang. Nah, sebelum masuk alur filmnya, gue ingatkan kembali di konten ini gue bakalan ngasih full spoiler. Tapi kalau kalian lebih suka nonton di channel ini, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur filmnya. Film dimulai dari seorang polwan yang bernama Minso. Saat ini dia mencari adiknya yang sedang mengikuti sebuah lomba dance. Sayangnya dia datang bukan untuk mendukung adiknya, tetapi untuk menyeretnya pulang. Walau bukan saudara kandung, Minso sudah menganggap dia seperti adiknya sendiri. Minso dan adiknya merupakan anak yatim piatu yang dibesarkan di sebuah panti asuhan. Karena adiknya berusaha kabur, Minso pun terpaksa harus memborgolnya di dalam mobil. Sepanjang perjalanan, mereka pun bertengkar hebat, dan saat adiknya berusaha mengambil kunci borgol, ya mereka pun akhirnya menabrak pembatas jembatan. Saat sadar dari pingsannya, Minso melihat sang adik masih terjebak di dalam mobil. Karena adiknya dalam keadaan terborgol, dia pun tak bisa bergerak. Sedangkan Minso yang berusaha menyelamatkannya mulai hilang kesadaran lagi. Tak lama kemudian, mobil yang separuh badannya tergantung pun mulai tak stabil. Dan saat adiknya berusaha melepaskan diri, tiba-tiba 3 tahun pun berlalu. Akibat kecelakaan tersebut, adik Minso pun lockout dari dunia. Ditambah lagi Minso mengalami kebutaan. Karena kejadian tersebut juga dia dipecat dari pekerjaannya sebagai polwan. Dan saat ini dia hanya hidup bersama seekor anjing yang diberi nama Selkie. Dengan ditemani Selkie, Minso pun pergi ke tempat kerjanya dulu. Dan dia memohon untuk bisa kembali dipekerjakan sebagai polwan. Tapi sayangnya dia sudah terkena sanksi karena penyalahgunaan borgol yang mengakibatkan adiknya tewas. Dan Minso hanya bisa pulang dengan rasa kecewa. Walau sudah 3 tahun berlalu, dengan kondisinya saat ini, Minso masih merasa kesulitan dengan keadaannya sekarang. Sehingga melakukan pekerjaan sederhana dia sering kesusahan. 평범한 주인 만났으면 더 맛있게 해줬을 텐데. 왜? 언니가 해줘서 고맙다 이거야? Keesokan harinya Minso pun pergi lagi. Tapi kali ini dia ingin mencoba berjalan sendiri tanpa ditemani anjingnya. Dan ternyata Minso berniat mengunjungi panti asuhannya dulu. Saat Minso bertemu ibu pantinya, ibunya tersebut memberikan sebuah hadiah, yaitu alat bantu yang bisa mendeteksi jarak sebuah objek. Ketika Minso mendekati sebuah objek, benda tersebut akan semakin bergetar kuat. Dan hal tersebut bisa Minso gunakan sebagai pengganti tongkatnya. Lalu ibunya juga mengatakan bahwa teman-teman dari adiknya datang untuk mengajak Minso hadir ke sebuah acara mengenang kematian adiknya. Tapi karena Minso masih merasa bersalah, dia pun menolak alat bantunya dan pulang saat itu juga. Karena hujan lebat, Minso pun menunggu taksi di sebuah halte. Setelah lama menunggu, akhirnya datang sebuah mobil. 타세요. 감사합니다. Saat di dalam taksi, Minso mampu menebak siapa penumpang sebelumnya. Walau tak bisa melihat, indera penciuman dan pendengarannya cukup akurat. 근데 저 타기 전에 남자 손님 탔었어요? 소독약 냄새가 나는 것 같아서요.
병원에 있는 사람 같아. Di perjalanan, sang supir menawarkan sebotol kopi hangat. Walau ragu, Minso tetap menerima tawarannya. Lalu sang supir menawarkan lagi untuk membukakan botolnya. Anehnya, sang supir terus memaksanya untuk segera minum. Dan tak lama kemudian, ya, sang supir pun ternyata menabrak seseorang. Karena panik, Minso pun menanyakan kepada sang supir, tapi sang supir mengatakan kalau dia hanya menabrak seekor anjing. Tapi faktanya dia malah menaruh seorang wanita di bagasi belakang. 걔가 얼마나 크길래 앞유리가 부서져요. Takut dibohongi, Minso pun mencoba untuk menelpon polisi. Melihat hal tersebut, sang supir pun tiba-tiba bertindak kasar, dan tak lama kemudian dari arah berlawanan datang sebuah mobil. Untungnya Minso ditolong oleh orang yang lewat tersebut. Karena kejadian tadi, Minso pun langsung ke kantor polisi untuk melaporkan sebuah kecelakaan yang memakan korban. Tetapi karena keterbatasannya serta kurangnya bukti, laporan dari Minso pun dianggap tidak valid. 여자 신음소리 들었다니까요. 신음소리는 개도 내요. 현장 보존이라도 해야죠. Lalu adegan berpindah ke supir taksi tadi. Orang ini bernama Myongjin. Agar lebih mudah, kita panggil saja Jin. Ternyata dia sering menculik beberapa wanita, memperkaosnya, dan mengakhiri dengan memotong-motong korban menjadi kecil. Tapi aksi serta identitasnya tak pernah sekalipun ketahuan, sehingga kepolisian pun kesulitan untuk menangkapnya. Karena Minso satu-satunya saksi mata yang berhasil lolos, Myongjin pun berniat mencari Minso dengan buku catatan yang secara tak sengaja ditinggalkan Minso di dalam mobil. Dan catatan tersebut berisikan lengkap dengan nomor HP serta alamat lengkapnya. Lalu keesokan harinya, Minso yang sedang asik memandikan Selkie tiba-tiba kedatangan tamu dari kepolisian. Ternyata Minso didatangi polisi untuk dijadikan saksi karena polisi menduga kecelakaan yang dia alami berhubungan dengan kasus penculikan. 일단 서로 좀 가시죠. Lalu adegan berpindah ke kantor polisi. Polisi ini bernama Detektif Cho. Dia pun ditugaskan atasannya untuk menginvestigasi kasus ini. Saat Minso akan dimintai keterangan, Cho malah terlihat tak yakin karena kondisi Minso yang buta. Tetapi Minso berhasil meyakinkan Cho dengan analisisnya. 시각장애인이 아니었다면 뭘 물어보셨겠어요? 뭐 물어볼라 했냐면요. 40대 초중반에 키는 170 중반대 한 30대 후반이시죠? 예. 아니, 왜 알았는겨? 170 조금 넘고 마른 채요? Dengan kemampuan indera dan observasinya, Minso dapat menarik sebuah kesimpulan yang cukup akurat, sehingga Cho pun mulai bersungguh-sungguh untuk menanyainya. Tetapi info dari Minso dirasa masih belum cukup untuk menemukan pelakunya, dan para polisi mencoba mengumpulkan info lain dengan cara memasang spanduk yang berisikan sebuah imbalan hadiah bagi yang bisa memberikan informasi. Tak lama kemudian datang seorang yang bersaksi melihat Minso pada malam kejadian. Orang ini bernama Gil-soo, dan dia mengatakan mobil yang ditumpangi Minso bukanlah taksi, sedangkan Minso yakin kalau dia menaiki taksi. Cho pun takut kalau Gil-soo hanya memberi keterangan asal-asalan untuk mendapatkan hadiah. Karena mulai ragu dengan pernyataannya, Gil-soo pun langsung diusir dari kantor polisi. 거짓말을 하니? 이거 눈으로 똑똑히 봤다고. 진짜로. Keesokan harinya, Cho mengajak Minso pergi untuk mencari info lain. Dengan perekam suara berbentuk pena, Cho mulai merekam semua driver taksi yang dia temui, agar nantinya Minso bisa memastikan suara pelakunya. Tetapi sayangnya usaha mereka gagal. 아니에요. Lalu scene berpindah ke Gil-soo. Karena kesal kesaksiannya tidak dianggap, dia pun melampiaskan kekesalannya dengan cara mencoret banner polisi. Tapi dari kejauhan, sang pelaku alias Jin melihat apa yang dilakukan Gil-soo. Dan faktanya, Gil-soo memang saksi mata yang melihat jelas mobil pelaku. Supaya identitasnya tidak ketahuan, Jin pun berencana untuk menghabisi Gil-soo. Jin pun mengikuti Gil-soo dari belakang.
Akan tetapi Gilsu sadar bahwa dia telah diikuti oleh seseorang, sehingga dengan cepat dia mencari persembunyian. Saat Gilsu merasa sudah aman, tiba-tiba Gilsu pun berhasil dibuat pingsan. Dan saat Jin ingin membunuhnya, secara tiba-tiba datang seseorang. Saat Cho dan Minso mencoba mendatangi Gilsu, mereka malah mendapati Gilsu yang sedang diangkut oleh ambulans. Karena kondisinya sangat kritis, Cho pun turun dari mobil untuk memastikan apa yang telah terjadi. Dan tak lama kemudian, Jin ternyata masih berkeliaran di dekat situ. Kali ini dia berniat mengincar Minso. Tapi karena situasinya sedang ramai, Jin pun mengurungkan niatnya untuk sementara waktu. Tak berselang lama, Cho pun mengajak Minso untuk ke rumah sakit agar bisa menemani Gilsu. Setelah melalui pemeriksaan dan perawatan, beruntungnya tengkorak kepalanya Gilsu secara medis lebih tebal pada manusia umumnya, sehingga luka yang dialaminya tidak fatal. Keesokan harinya, Minso mendadak mendapatkan telepon dari Jin, dan Jin mengatakan kalau dia sedang mengawasinya, ditambah lagi Jin mengancam akan membunuh Minso dan Gilsu. Khawatir dengan Gilsu, Minso pun langsung menemuinya di rumah sakit. Sedangkan Gilsu yang merasa dirinya sudah sehat pun berpikir ingin cepat pulang. Saat Minso memperingatinya untuk menunggu Cho saja, Gilsu malah bersikeras untuk pulang dan langsung pergi dari rumah sakit. 찾지 마. Saat akan pulang menggunakan kereta, Gilsu melihat si pelaku menaiki kereta yang sama dengan Minso. Karena tahu Minso akan diincar, Gilsu pun langsung menelponnya dan mengatakan bahwa si pelaku mengikutinya ke dalam kereta. Gilsu pun menyuruhnya untuk melakukan video call agar bisa melihat keadaan di sekitar Minso. Dan ternyata si pelaku berada tepat di hadapan Minso. 그러니까 다음 역에서 무조건 내려요. Tapi sesampainya di stasiun, kondisinya juga sangat sepi. Mau tak mau, Minso harus berusaha tetap tenang dan terus berjalan. 지금 불러요, 지금. 앞에 사람 있어요. Saat keadaan sudah sepi, Jin pun langsung menodongkan senjatanya ke Minso, tetapi Minso berhasil menghalaunya dengan semprotan merica. 좋아요. 왼쪽이요. Saat Minso terjatuh, dia nekat lari dengan petunjuk yang diarahkan oleh Gilsu. Lalu dia pun berhasil sampai di depan sebuah lift dan segera masuk ke dalam. Tapi tak lama kemudian, Minso pun tak berdaya karena dibius Jin. Selkie yang melihat tuannya dalam keadaan terancam langsung berinisiatif untuk mengusir Jin dengan menyeretnya keluar. Dan akhirnya Minso berhasil kabur, tapi harus dibayar dengan nyawa dari Selkie. Saat Minso dirawat di rumah sakit, Cho pun menanyakan kondisi Minso kepada dokter. Di sini, Cho pun mendapat petunjuk karena obat bius yang digunakan Jin adalah jenis obat terbatas yang hanya bisa didapatkan oleh rumah sakit saja. 저기 깼나 봐요. 안내견이 같이 있었는데. Keesokan harinya, Gilsu yang membantu Cho untuk mencari mobil pelaku, dan akhirnya mereka mendapatkan petunjuk, yaitu merek dari mobil yang digunakan si pelaku. Dan akhirnya para polisi pun mulai bergerak mencari pelaku. 그때까지는 누나랑 같이 있어. 알았어요.
Lalu Jin yang kesal karena gagal membunuh Minso mulai mencari info tentang dirinya, dan dia menemukan info soal rumah panti asuhan yang pernah ditinggali Minso. Dan fakta yang mengejutkan adalah ternyata memang benar si psikopat ini bekerja di rumah sakit, bahkan berprofesi sebagai dokter spesialis aborsi. Karena Minso dan Gilsu menjadi incaran pelaku, mereka pun harus mencari tempat untuk berlindung. Saat Minso tahu kalau anak-anak panti asuhan berencana pergi berlibur, Minso pun mengajak Gilsu untuk tinggal sementara di panti asuhan sampai pelakunya ditemukan. Tak lama kemudian ternyata detektif Cho berhasil menemukan mobil pelaku di sebuah klinik, dan secara kebetulan bertemu dengan Jin. 혹시 이 차 주인 되세요? Cho yang mencurigainya pun menanyakan beberapa hal termasuk KTP-nya. Karena Jin merasa dirinya sudah ketahuan, tiba-tiba 아이고. mereka pun bergulat dengan cukup sengit, hingga akhirnya Cho berhasil memborgol tangannya. Akan tetapi di sisi lain, Minso dan Gilsu sedang melakukan deep talk. Setelah mendengar semua cerita masa lalu Minso dan adiknya, Gilsu pun merasa simpati dan dia pun memanggil Minso dengan sebutan kakak. 봐요. 웃으니까 보기 좋잖아요. 경찰이나 한번 해봐야겠다. 정말? 그러니까 누나도 포기하지 말라고요. Tak lama kemudian Gilsu mendapatkan SMS dari Cho, tapi faktanya adalah HP Cho digunakan Jin untuk mengetahui keberadaan mereka sekarang. Dalam kondisi hujan lebat, sesampainya Jin di sana, polisi yang menjaga Minso dan Gilsu pun harus menjadi korban juga. Minso yang berada di bekas kamarnya, sedangkan Gilsu ada di ruangan bawah, tak menyadari kedatangan Jin. Jin pun langsung menemui Minso, tapi untungnya Gilsu berhasil menahan Jin. Tapi sayangnya, 누나 빨리! ya Gilsu pun ditusuk hingga tak sadarkan diri. Sedangkan Minso lari untuk mencari persembunyian. Agar tak mudah ketahuan, Minso dengan sengaja membuat konsleting listrik sehingga kondisinya gelap total. Dengan berbekal korek api, Jin pun berusaha mencari Minso di dalam kegelapan. Tetapi Minso yang sudah hafal semua posisi di dalam rumah bisa dengan mudah menghindari Jin. Tak lama kemudian terdengar suara alarm dan Jin pun langsung mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata itu merupakan jebakan Minso untuk mengurungnya di toilet. Di sisi lain, para polisi berhasil menemukan rumah Jin. Saat mereka memeriksa rumahnya, ternyata masih ada satu wanita yang selamat. Dan para polisi pun mendapatkan info bahwa rekan mereka di panti asuhan tidak bisa dihubungi, sehingga mereka pun mengira sang pelaku berada di sana. Kembali ke Minso, setelah berhasil menjebak Jin, dia pun mencoba menolong Gilsu, tetapi semua pintu keluar sudah disegel Jin, sehingga tak ada pilihan lain selain bersembunyi. Beruntung, Minso berhasil bersembunyi di salah satu ruangan dan dia pun langsung memberikan pertolongan pertama kepada Gilsu dan menyembunyikannya di bawah meja. Tapi tak lama kemudian Jin berhasil menjebol masuk. Dengan bermodalkan pisau kecil, Minso pun mencoba menghadapi Jin. Untungnya Minso yang dulunya adalah seorang polwan sudah mendapatkan latihan bela diri sehingga Minso bisa melumpuhkan Jin. Jin pun semakin marah dan terus mengejar Minso hingga ke ruangan bawah. Dan kali ini Minso mengancamnya dengan minyak yang sudah dia tumpahkan. Dan dia berencana membakarnya di dalam ruangan tersebut. 그런다고 네가 살 수 있을 것 같아? 이쪽으로 던져.
Minso pun mengancamnya agar bisa minta kunci pintu keluar, dan saat Jin memberikannya, saat Minso sudah berhasil mendapatkan kunci, dia pun lari sampai di pintu depan. Tetapi Minso malah tertangkap, dan di sini terjadi sedikit pergelutan yang gue rasa lumayan keras. Minso yang habis dihajar pun tak sanggup lagi melawan. Lalu Jin malah sempat-sempatnya berniat untuk memperkaosnya. Dan kemudian, ya, Gilsu yang telah sadar pun berhasil menyelamatkannya. Selagi Jin pingsan, Minso menyuruh Gilsu untuk segera pergi. Tapi sebelum mereka keluar, Gilsu sempat memberikan alat bantu yang pernah ditolak Minso. Sesaat sebelum mereka berhasil keluar, ternyata Jin sudah sadar dan berhasil menghalau mereka untuk lari. Dalam keadaan setengah sadar, Minso berasa kembali ke kejadian awal saat adiknya terjebak di mobil. Sedangkan Gilsu berusaha mati-matian menahan Jin. Bukannya kabur, Minso malah berjalan menuju mobil, lalu memecahkan kaca jendela dengan sebuah batu. Ternyata Minso memang secara sengaja memancing Jin untuk mendekat. Jin yang mendengar suara mobil tersebut terpancing untuk mendatanginya. Ya, Jin pun berhasil dilumpuhkan. Sesuai peraturan default para polisi di dunia perfilman, mereka datang tepat setelah semua sudah selesai. Cuaks. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian tersebut, ternyata Minso berhasil kembali menjadi seorang polwan, dan Gilsu pun juga akan mengikuti Wamil dan nantinya mendaftar menjadi seorang polisi. Film pun berakhir. Sebenarnya alur film kali ini sudah pernah gue upload, tapi karena videonya burik banget, gue berpikir untuk merevisinya. Karena ya, film ini adalah film Korea pertama yang gue tonton, jadi film ini memiliki kesan khusus buat gue. Walau sudah jadul, alur ceritanya tetap menarik dan asik untuk dibahas. Untuk skor pribadi, gue kasih film ini skor 8,5 dari 10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.